sakit, orang dia pengecut. Waktu itu si Sofiatul telepon aja di WAFM. Saya bilang, Lindsay kok lu diem aja? Lu kan yang biang keroknya. Itu ada buktinya si NN. NN itu dia dulu kerja di Arab. Sekarang dia di Bali. Tapi ngomongnya kayak ketika dia apa? Nggak berani. Kalau saya mau keluarin semua buruknya banyak. Cuman saya nggak mau ya. Saya nggak mau begitu gitu. Terakhir dia nelponin saya diemin aja karena saya udah nggak mau, nggak berkelas. Saya bilang ini orang udik ini. Jadi sebetulnya kita sudah kenal siapa teman kita ini kan, bukan Yang mana? apa ya, bukan orang yang baik-baik saja gitu. Maksud saya Orang dia bangga tukang dulu bubur tadi katanya. Kak. Iya, tukang bubur tadi Kak. Orang dia bangga katanya dulu ini pemasuk human trafficking ketua MUI. Jadi dia yang bermasalah, orang-orang juga dia lihat itu seperti dia kali ya, bermasalah juga gitu ya. Dia itu tukang ngaduk air jernih jadi keruh, itulah dia. Karena dia perlu validasi, karena dulunya orang nobody, dia dulunya nobody. Jadi sekarang di Amerika udah jadi lebih baikan dikit. Ini jadi Nora. Orang saya aja Kemaruk ya. dijelekin, di ngomongin begini sama teman saya diaduin ya. Dia bilang, Kak Lux katanya, Kak Lux suaminya katanya udah umur 70. Hah? Saya bilang yang bener aja 70. Nggak salah, siapa yang Lupa bilang dia. saya gituin. Suaminya Terus dia gitu. nanya, oh itu si Dubur yang bilang. Aduh, saya bilang yang kawinin kakek-kakek dia kok gue yang dibuang, saya gitu. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Ya Komal. sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut tertawa. Maka ini mereka butuh ini suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi Nggak kita ambil. langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, ya, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Makin seru teman-teman ya, perseteruan antar polikardus ini. Bongkar-membongkar aib menjadi sajian utama dari perseteruan polikardus ini. Dan dari sini kita bisa melihat bagaimana buah-buah mereka, teman-teman. Dan ini yang paling seru nih, teman-teman. Kita tahu Pak Bom Bom ya merekrut Dewi Bulan alias Dubur menjadi salah satu pentolan yang siap untuk melawan Redda Marbun serta header-header edis lainnya. Bahkan Sofiatul pun itu terdiam saat diserang oleh Dubur ini ya. Di mana Sofiatul mengatakan dia bingung. Apa salah dia kepada Dewi Bulan alias Dubur sehingga Dubur terus-terusan menyerang dirinya. Padahal yang pertama mereka sama-sama di Amerika. Terus kedua,
Sofiatul merasa bahwa tidak ada yang salah yang dia lakukan yang bisa membuat Dubur ini marah. Artinya apa teman-teman? Sampai detik ini, Dubur tidak tersentuh oleh herder-herdernya Edis. Belum ada herder Edis manapun yang berhasil menggigit Dubur ini. Jadi ini satu hal yang bisa dibilang ya, positif bagi kubu Pak Bom Bom. Dia mendapatkan pasukan baru yang luar biasa, yang tempat tinggalnya juga di Amerika, sehingga bisa ngecek. Bahkan kemarin, yang pergi untuk melihat rumah Edis, melihat persembunyian Edis, itu ternyata adalah orang yang disuruh oleh Dubur ini. Ini menarik teman-teman. Dan akhirnya, kubu dari herder Edis mendapatkan tambahan lagi. Tambahan pasukan dari seorang ibu yang tinggal di Amerika juga. Di mana ibu ini adalah bagian dari WAFM, teman lamanya Sofiatul. Mereka adalah para pendiri Polycardus cabang Amerika. Di sini Bu Lux ini ya, Bu Lux ini bongkar. Ternyata Dubur dari awal sengaja menikah dengan kakek-kakek supaya bisa mendapatkan warisannya. Ngeri teman-teman ya. Kita tahu Dubur mengaku sebagai seorang janda kaya, beda dengan Sofiatul yang miskin di Amerika, yang harus kerja jadi seorang nani, seorang pengasuh anak dan bapaknya kalau malam, untuk dapat menghidupi dirinya di Amerika. Istilahnya hidup susah di Amerika. Beda dengan Dubur yang hidup dalam kemewahan di Amerika. Dan selidik punya selidik, ternyata suaminya itu meninggal karena memang dari awal Dubur itu menikah dengan kakek-kakek. Sengaja dipilih bule yang kakek-kakek. Supaya Dubur bisa cepat jadi janda kaya. Sehingga mungkin dia bisa segera menunaikan ajaran Amsal ya. Bisa beramsal gitu. Jadi asmaranya itu bisa dia luapkan sampai subuh. Karena kalau dengan kakek-kakek mungkin nggak bisa sampai subuh. Satu ronde udah keok kan gitu. Nah ini menarik teman-teman. Membongkar ini terus dilanjutkan oleh seorang ibu yang menggunakan nama Lux Inteberis. Ya, Lux Inteberis. Kalau nggak salah nama dia adalah Henny ya, Ibu Henny kalau tidak salah. Nama aslinya, nama panggungnya Lux Inteberis. Jadi dia tinggal di Amerika juga dan sempat disinggung oleh Lindsay juga sebagai Polycardus yang nikah dengan kakek-kakek juga. Jadi mereka ini sama-sama pecinta kakek-kakek. Sama-sama mencari bule yang usianya sudah lanjut agar mereka bisa meraup hartanya. Nah, ini seru. Akhirnya Dubur mendapatkan lawan yang sebanding. Sebanding bacotnya, sebanding secara materinya. Dan nasibnya juga sebanding juga ya, 11-12. Nah, ini menarik teman-teman, ini menarik ya. Kita akan dengar bagaimana bongkaran dari Ibu Henny ini terhadap yang namanya Dubur ini. Di mana Dubur ini dikatakan sangat iri dengan hidup Sofiatul dan Edis. Ya mungkin Dubur ini secara materi uangnya banyak. Tapi dia nggak ada pasangan ataupun tim support seperti yang didapat oleh kelompok Sofiatul dan Edis. Memang Sofiatul kerjanya jadi babu. Kerja babu teman-teman, tapi dia punya pasangan yang luar biasa, Edis. Begitu juga Edis punya pasangan Sofiatul yang sangat support dia. Jadi kalau orang bilang ya, harta banyak, nggak ada gunanya, nggak ada nilainya dibandingkan dengan memiliki pasangan dan teman-teman yang bisa saling support. Nah ini yang membuat mungkin Dubur iri. Kenapa Sofiatul ini bisa menemukan pasangan yang sehati, yang sama-sama suka hujat Islam seperti dirinya. Kalau Dubur ini kan enggak, suaminya enggak hujat Islam. Nah, mungkin dia pingin seperti Sofiatul. Dia iri dengan hidup Sofiatul. Walaupun secara materi dia di atas Sofiatul. Jadi kalau kita lihat, banyak teman-teman. Orang yang mungkin secara materi kaya, tapi hidupnya enggak bahagia juga. Kadang dia bisa merasa iri dengan temannya yang ekonominya di bawah, tapi punya keluarga yang saling support. Saling dukung-mendukung. Ini yang terjadi dengan Dubur ini. Kita dengarkan dulu. Saya bilang, udah lu diem lah lu lonteh, saya tutup udah.
kata Indah tuh. Habis dia maunya begitu. Shalom, shalom, kawan-kawan Hamuna. Orang gitu saya bilang gini. Salam, Ih, Bang Putra. Shalom, host, Shalom. kawan. Salam ya. Terusnya saya bilang begini, Bang. Kesian banget ya hidup lu, saya gitu ya. Masa lalu lu kelam banget. Iya, hidup gua nggak seperti elu. Ya memang enggak dong, gua mah diberkati selalu. Gua dari keluarga baik-baik, saya bilang gitu. Gua nggak pernah sampai jualan-jualan. Tapi Bu Lux, itu katanya dia punya butik, Ya, itu silakan. benar nggak? Bohong, butik apaan? Loh, hari itu pernah di itu. Aduh, Pernah di Represi, kan? open camp dia di kalian nggak tahu ini siapa katanya. dia. Represi, Bang. Represi. Represi Butik pakai apaan? Bang. Mungkin saya yang mungkin maksudnya butik. Oh, lupa saya. Panggil Rada dong. Disuruh masuk sini. Jualan cebong butiknya. Walah. Jualan apaan? Cuman Apa Bintang bisa meremak undang baju. ketua kemari kah? Bintang. Biar di room ini aja lah. Iya, bentar Bang, Ngobrol bentar Bang ya. Bentar ya Bang. sama ketua ya. Cepetan, soalnya udah mau tidur 2 jam lagi. Karena gini loh, Kak Duk ya. Ketua itu juga pernah dibilang cerai lah, apalah kan gitu. Nggak Padahal kan usah nggak sesuai takut kalau dengan kita nggak fakta. begitu mah nggak usah takut. Saya aja nggak takut kok. Artinya dia yang bermasalah, kenapa menunjuk-nunjuk orang juga bermasalah kan gitu. Memang dia cari gara-gara. Memang orang Udik pindah ke Amerika jadi Nora gitu. Jadi Bu Lux, itu waktu kejadian kemarin waktu dia kirim video ke si anak Batak, kan dia selalu nongol itu di tempat bom. Itu saya telepon itu nggak pernah diangkat itu. Ya takut orang dia pengecut. Waktu itu si Sofiatul telepon aja di WAFM. Saya bilang, Lindsay kok lu diem aja? Lu kan yang biang keroknya. Itu ada buktinya si NN. NN itu dia dulu kerja di Arab. Sekarang dia di Bali. Tapi ngomongnya kayak ketika dia apa? Nggak berani. Kalau saya mau keluarin semua buruknya banyak. Cuman saya nggak mau ya. Saya nggak mau begitu gitu. Terakhir dia nelponin saya diemin aja karena saya udah nggak mau, nggak berkelas. Saya bilang ini orang Udik ini. Jadi sebetulnya kita sudah kenal siapa teman kita ini kan. Bukan Yang mana? apa ya, bukan orang yang baik-baik saja gitu. Maksud saya Orang dia bangga tukang dulu bubur tadi katanya. Kak. Iya, tukang bubur tadi Kak. Orang dia bangga katanya dulu ini pemasuk human trafficking ketua MUI. Jadi dia yang bermasalah, orang-orang juga dia lihat itu seperti dia kali ya, bermasalah juga gitu ya. Dia itu tukang aduk air jernih jadi keruh, itulah dia. Karena dia Betul, perlu betul, betul. validasi, karena dulunya orang nobody, dia dulunya nobody. Jadi sekarang di Amerika udah jadi lebih baikan dikit. Ini jadi Nora. Orang saya aja Kemaruk ya. dijelekin, di ngomongin begini sama teman saya diaduin ya. Dia bilang, Kak Lux katanya, Kak Lux suaminya katanya udah umur 70. Hah? Saya bilang yang bener aja 70. Nggak salah, siapa yang Lupa bilang dia. saya gituin. Suaminya Terus dia gitu. nanya, oh itu si Dubur yang bilang. Aduh, saya bilang yang kawinin kakek-kakek dia kok gue yang dibuang, saya gitu. Iya. Aduh ya. Aduh Tuhan. Orang-orang saya bilang. seperti itulah ya, orang-orang seperti itu kita peringatkan, janganlah seperti itu, janganlah artinya membuat Masa- orang juga menjelek-jelekkan orang. Masalahnya dulunya dia mungkin
kelas comberan, tiba-tiba baik dikit, udah gitu di Amerika jadi sombong. Bukannya di Amerika makin humble, malah makin sombong. Saya kebalik. Di Indonesia saya punya pembantu, punya supir, nggak usah ngapa-ngapain, tangan saya nggak usah nyuci piring. Tapi di Amerika saya jadi domestik, tau nggak? Oh, domesticated saya, malah jadi lebih humble di sini. Ya. Betul, kita dilatih di sini ya merendah hati ya. Kebalik, justru di Amerika saya lebih jadi humble. Karena orang di sini segala sesuatu kerjain sendiri, kecuali lu memang bener-bener kaya raya deh, punya deh tuh butler apa pembantu. Kalau lu cuma setengah kaya mah nggak mungkin. Belum kaya aja Ya, udah belagunya minta ampun. buat teman-teman di bawah mungkin percakapan kita ini banyak yang nggak senang ya. Tolong dibantu tap-tap layar, di absen-absen kawan-kawan ya. Karena kemarin waktu kita ngobrol di room siapa itu Kak Luk, tiba-tiba kita buka narasi sedikit langsung jatuh ya. Oh, kalau udah turun kemarin ya. Saya udah turun kemarin, saya udah ngantuk. Iya ya. Pertama nggak usah validasi lah, kalau kita punya integrity nggak usah takut, nggak usah ngebohong, ketahuan busuknya ngebohong itu. Cuman kan jadi jelek aja, apalagi lu murtadin, kesannya jelek banget. Itu kan membawa nama orang-orang yang murtadin jelek. Betul betul betul. Iya kan? Nggak usah kayak gitulah. Kalau lu punya masalah kejiwaan, pergilah ke psychiatrist. Nggak usah semua orang lu jadiin korban bulian lu. Seharusnya sampah jangan dibuang di tempat kita ya. Iya, direnungkan. Kalau kita tuh pikir kalau orang nggak suka kenapa, ngaca gitu loh, di kaca. Kenapa ya gitu, saya kok banyak yang nggak suka. Diubah persepsi kita, jangan selalu negatif, orang selalu disalahin. Salahin diri lu sendiri, tampar diri lu sendiri, jangan nampar orang lain gitu. Gaya hidupnya perfect banget. Itu sih saya cuma bawa yang soal Sofiatul ya, yang lain-lainnya saya nggak perlu bawa di sini. Jadi sebenarnya dia itu sudah pas Karena itu. Satu pas ini karena satu Bu kubangan Sophie dia. itu ya. Karena Bu Sophie itu kan melayani, mengajar. Ya Dia gimana ngiri. ya kan? Ya bisa jadi bisa. Pengikutnya lebih banyak Bu ya. Enggak, tapi memang waktu dulu itu saya akuin si Sofiatul ngomongnya rada kasar. Sekarang dia udah enggak sih, ada kemajuan. Dia berubah. Ngomongnya rada kasar gitu loh. Ya itu betul itu. Setelah di sini Ya. memang dia mengakui dia mau sekarang ini kalau kita kumpul dia mau mendengarkan kita kok, mendengarkan Betul. masukan. Betul. Dia sadar selama ini kan dia karena menyerang kan. Itu dia Iya, harus menyadari. saya pernah ini sih baca di grup chat itu dia ngomong, bukan. Waktu itu saya nonton di YouTube, saya mention sih sama si Dubur itu, kok dia kasar ya ngomongnya, padahal dia teachingnya bagus banget, saya bilang gitu kan. Kalau saya pengamat sih, saya mengamati gitu loh. Terusnya itu kesempatan buat dia, pucuk dicinta ulam tiba, ada yang dia bisa cari kekurangan orang. Saya bilang jangan ngomong kasar, apalagi racist begitu. Kan waktu itu dia bawa-bawa si Donditan, si Cina koplok. Kata saya bilang kalau kita udah di dalam Kristen kita tuh nggak bisa bilang Cina, Batak apa, kita tuh satu sama, iya kan? Tuhan ciptakan kita berbeda-beda dengan tujuan kita bisa bersatu, gitu. Kalau kita masih membeda-bedakan berarti lu bukan Kristen sejati karena lu tuh rasis gitu loh. Rasis
itu nggak bisa diterima. Biar itu orang Cina, orang Batak, orang apa, itu kan ciptaan Tuhan, ya kan? Bukan ciptaan si iblis, ya enggak? Betul, betul, Kak. Kita berbeda boleh, tapi tetap satu tujuan, Tuhan, gitu. Kalau kalian masih rasis, ya kalian kekristenan kalian masih perlu dipertanyakan. Kalau kita bukan rasis ketika orang modelan kayak begitu, kayak si Dubur, itu bukan kita rasis, tapi kita mau mengingatkan jangan seperti itu, gitu loh, nggak baik. Ya kan? Jadi kembali seperti yang saya bilang tadi Kak Lu ya, bahwa memang di Kristen ini juga situasinya sedang tidak baik-baik aja ya. Jadi harus kita peringatkan kembali ya, Iya. bertobatlah kan begitu, supaya orang yang mau masuk ke dalam kekristenan itu tidak kembali seperti apa ya, kaget gitu loh. Iya, shock. Ngapain Katanya, ini saya ke apaan Kristen nih Kristen kalau kok kayak begini? Tapi saya selalu jawab, orang kan suka bilang kok orang Kristen begini. Saya bilang itu bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen sejati ya nggak seperti itu dong. Saya bilang walaupun nggak baik-baik saja caranya kita bicara, kita harus tahu etika berbicara gitu loh. Ya kan? Itu kan kata orang-orang tetangga kita RT 6, oh itu oknum, kata dia. Kamu tahu gak arti oknum? Oknum itu bahasa Arab loh. Artinya oknum itu penjahat. Oknum itu. Artinya orang yang jahat itu oknum. Itu kan kalau kita bilang oknum berarti dia bukan Kristen. Jangan ngaku Kristen gitu loh. Ya, jangan mencuri kemuliaan Allah dengan keinginanmu sendiri. Itu nggak bagus. Tapi memang fenomenanya saat ini yang saya lihat-lihat banyak apologet bukannya bersandar dengan Tuhan tapi bersandar dengan kekuatannya. Saya bukan menghakimi ya, saya udah lalui banyak gitu. Salah Kak, salah. Bukan hanya sama kekuatannya, tapi sama netizen juga. Ya mungkin. Tapi Misalnya kalau memang kita melayani Tuhan, kita harus percaya biar Tuhan yang beracara, bukan kita yang beracara. Salah satu contohnya ya saya seneng itu dengerin khotbahnya Debbie Bashir. Kenapa dia diberkati? Karena dia takut akan Tuhan. Kenapa YouTube-nya diberkati? Dia tidak pernah melampaui Tuhan. Dia selalu berserah kepada Tuhan dengan segala apapun. YouTube dia tuh make money loh. Dia nggak usah bersaing sama orang. Karena motivasinya bukan uang mula-mulanya. Dia cuma mau melayani Tuhan. Sekarang diberkati Debbie Bashir. Itu. Tapi kalau udah motivasinya uang, forget it. Ya, itulah sekarang yang terjadi ya, di para apologet Kristen ya, bahwa mereka mungkin awalnya baik motivasinya, tapi di tengah jalan karena gemerlap dunia dengan puji-pujian sanjungan yang terlalu tinggi sehingga mereka menyimpang dari tujuan pertamanya gitu. Tadi makanya Lalu- kalau belum mampu jangan sok tahu. Kalau kita belum humble jangan sok mau ngambil bagian besar. Gitu. Ya, Kita harus saya jadi lebih ke orang begini, Kak. yang bijaksana. Saya lebih begini, kalau ada orang yang memperingatkan itu ya anggaplah itu bentuk kasih dan melakukan pertobatan kan gitu. Bukan Iya, semua nggak teguran apa-apa. itu untuk menjatuhkan kan, bukan. Bukan, kita pun Benar, bisa Kak. menilai. Bentar. Kemarin itu ada yang buat narasi baru lagi ya, karena sudah ketahuan bohong, ada lagi narasi baru. Ada itu anak kemarin kuliah, katanya nilep uang kuliahnya tapi ndak kuliah. Ini ya, ditunjukin ya. Tuh saya orangnya datang itu. Nih ya,
Ini kuliah guys, ini kuliah online namanya ya. Jadi kalau sudah ketahuan nipu, nggak usah bikin narasi yang memfitnah orang gitu. Ya, ada lagi narasi lagi. Ada tuh mahasiswa yang kuliah STH, uangnya ditilep tapi nggak kuliah. Ini nih, ini kuliah guys. Ya, ya. Jadi jangan buat fitnahan-fitnahan yang tidak mendasar. Ini kuliah. Ya, ini dosen saya gitu. Jadi udahlah, udah. Kalau ketahuan bohong aja, nggak usah kemana-mana. Ya, saya nggak suka. Untuk kami menyadari bahwa kita Ya, Lanjut, yang Bang. mungkin nggak nyaman dengan room saya ya, yang menganggap room saya gosip, itu skip aja bang, nggak apa-apa. Kakak, abang yang menganggap ini tidak penting, silahkan di skip. Karena menurut saya ini juga penting, mengingatkan kembali orang-orang yang bekerja gitu, menganggap bahwa ini pelayan pemberitaan firman Tuhan gitu. Jadi skip aja. Kita mau bersihkan di dalam kok. Yang mencari jiwa di luar itu sudah banyak, tapi yang membersihkan, mengingatkan kembali itu kayaknya masih kurang ya. Ya, clean and Saya, selfish. iya betul. Jangan kita mengatakan bahwa Kristen itu baik, Kristen itu begini, begitu. Toh nyatanya setelah mereka masuk ke dalam, kenapa ya kekristenan itu seperti ini? Banyak orang Kristen yang makan uang, banyak orang Kristen yang masih menyimpan akar pahit, dendam dan sebagainya kan gitu. Silahkan kalau Anda tidak setuju dengan jalan yang saya pilih, saya tidak memaksa Anda untuk bergabung. Nggak ada ya. Ini bukan gosip. Kalau gosip itu direkayasa, tapi ada Tanpa bukti. data ya, tanpa data betul. Tapi yang saya tadi yang dibilang Ibu Lex tadi itu, dan juga masalah bahwa dengan adanya sekarang host juga bilang tadi bahwa sekarang ini ributnya ini adalah karena gemerlapnya masalah donasi, gemerlapnya gift bisa jadi salah satu. Tapi itu juga membuat orang banyak yang benci kan gitu, memfitnah sana sini. Lebih parah lagi, dia selalu membicarakan tapi tidak terkenal. Ada segitu kan yang seperti yang kita tahu lah si Edo kan, 47 orang, 50 orang. Kita juga benci, jadi bukan karena harus dia terkenal. Udah, Bang. Itu yang nonton jadi banyak, rame nih. Iya karena kan gurih Panas. kalau membahas ini. Banyak yang sadar, Pak. Banyak yang sadar berarti, Kak. Banyak yang sadar berarti ya apa yang kita lakukan ini juga ternyata di mata mereka itu baik begitu. Iya, jadi ada tren lagi yang sekarang ini kita lihat. Tren itu. Nih, Halo? saya mau kasih tahu ya teman-teman, kalau si Dubur itu ngaku-ngaku sekolah, alah sekolah. Semoga yang nonton bukan doyan bubur loh. Ya, doyan bubur ke doyan Gue. ayam goreng ke, gue kagak peduli. Kalau sih dia sekolah teologinya di Oral Roberts University, itu bagus teologinya, jelas itu. Ini apaan? Nggak terkenal. Aku tersinggung nih jadinya nih. Wah, aku kuliah di STT nggak terkenal soalnya. Bu Kan Yuli, nggak sombong. tenang, Kalau Ibu kita kan tersinggung. lagi ngomongin orang sombong. Kalau orang Oh, iya, sombong Kak. ngaku-ngaku sekolah teologi, teologinya juga gue nggak tahu sekolah apaan. Kami senang kalau Ibu Yuli tersinggung, soalnya tersenyum dianya kalau tersinggung. Senang kita doyan. Ya jangan tersinggung Iya, lah, anak Tuhan nggak perlu Senyumnya tersinggung. bikin candu ya, Be ya. Senyumnya bikin candu ya. Karena jujur Babe. Yuli aku itu tuh tersinggung aja senyumnya manis. Bagaimana kalau Yuli itu senyum beneran loh? Dia nggak tersinggung, dia tersanjung maksudnya, bukan Ya, tersinggung. soalnya ada isu baru lagi Be. Ada orang ngaku-ngaku kuliah STH, uangnya ditilep tapi nggak kuliah. Makanya tadi Yuli langsung spill, saya lagi kuliah. Maksudnya kalau mau fitnah orang tuh minimal ada data benar gitu loh. Jangan membuat berita untuk menutupi kebohongannya yang sudah bau bangke. Gali lobang tutup lobang itu namanya. Nyerah gue. Gua mute aja deh.
Enggak, enggak. Sekolahnya sekolah teologi nggak jelas gitu. Kalau lu sombong sih kalau wah gue lulusan summa cum laude Oral Roberts University Tulsa Oklahoma, gue ini dah gue tunduk, gue kasih inilah apa namanya hormat, tapi enggak, sekolah-sekolah cuma ngeles saja, ngaku-ngaku sekolah teologi. Lagi juga di Amerika sekolah teologi kalau lu nggak sekolah yang ini ya Ivy League nggak dianggap, apalagi teologi lulusannya nggak setara dengan university yang sekular. Apa itu Ivy League, Bu? Apa itu Ivy League? Apa namanya tadi yang Bu bilang? Ivy League. Ya itu apa? Ivy League itu maksudnya sekolahnya ternama, disamakan, misalnya kayak Trisakti, UI, yang gitu-gitu. Tapi biasanya Ivy League itu swasta. Dia bergabung dalam organisasi Ivy League gitu. Bukan sekelas komit ya, komis. Iya, komit. iya, iya, iya. Pokoknya inilah dia disamakan atau apa gitulah namanya, inilah maksudnya terkenal lah, terkenal. Maksudnya termasuk Ivy League itu harus member mereka. Kayak begitu. Udahlah, nggak usah sombong. Berarti itu semacam sertifikasi tuh kayaknya, Bu ya? Enggak ya? Enggak, Ivy League maksudnya. Iya. Artinya. Iya, semacam sertifikasi untuk khusus sekolah-sekolah teologi ya gitu, Bu ya? Bukan, jadi dia terafiliasi Bukan. dengan sekolah besar, universitas ternama, dia terkoneksi gitu loh. Dia misalnya kayak di Indonesia, misalnya Ivy League, Trisakti, Untar, cuman dia dalam lingkup ruang grup gitu loh. Ini artinya akademik dan social prestige gitu maksudnya, kayak Harvard, Yale, Afiliasi itu, afiliasi. Princeton, Columbia, Dartmouth gitu, Cornell, Brown, University of Pennsylvania, banyak yang gitu-gitu maksudnya. Iya, paham. Maksud Kak Lu, nggak apa-apalah kita pun kuliah di tempat biasa, jangan sombong kan gitu. Kalau kita mau nyombong itu, ya Harus tempat kita harus- itu jelas gitu. Iya, maksudnya kalau lu Lulusan sombong, terbaik. iya kalau mau sombong misalnya lu lulusan Columbia University, rada sombong-sombong dikit masuk akal lah gue, lu sekolahnya benar-benar Ivy League gitu loh. Kalau lu cuma gang senggol mah diem-diem aja deh lu gitu. Ini kayak kuliah di ruko lah ya. Iya, tapi sih saya nggak melihat begitu ya. Maksudnya kita pun kalau nggak sekolah di Ivy League, tapi kita punya karakter Ivy League, itu udah the best buat saya. Karakter, yang paling penting itu karakter kita. Percuma istilahnya kalau lu ganteng, cakep, tapi behavior lu minus, nggak ada artinya. Itu yang saya bilangin tentang Justin juga, Bu. Justin. Siapa Kalau- Justin? Ada yang ngaku teologi Rasul Justin. Ibu nggak kenal ya? ilmunya Enggak, tinggi. saya males Oh, berarti ngikut-ngikutin belum sampahan. Paling kudus, Bu. Yang punya Tritunggal ketat. Udah kayak tetangga lu RT 6. Tapi- udah serasa Tuhan kelakuannya. Iya, tapi behavior tadi seperti yang Ibu bilang itu nggak ada, nol. Ya Sama percuma. aja kan. Betul. Percuma, mendingan tukang ojek ketahuan kalau baik mah. Bener gak? Betul. Tapi semalam tadi pagi kayaknya dia terpukul lah Bang Ibnu. Oh ya? Iya, terpukul Apa dia itu? di komalnya penginjil TikTok dia bilang, "Iya, saya tertekan ya kan." Aduh. Dipanggilnya B2 sih. Oh, bebong maksudnya. Enggak, si apa itu? Si itu, Kak.
Si Justin Tritunggal itu. ketat. Iya, si Tritunggal ketat. Justin itu. Waduh, sombong amat Kak. Sombong Nih, ada amat. yang bilang katanya menurut Justin, Edis TV mengumpulkan donasi di rumah apologet itu illegal di Komal Penginjil. Ya, mau illegal mau enggak urusan apa sama lu? Betul. Itu Ya, yang itu saya tadi bilang tadi, iri salah hati satu karena komalnya behaviornya hanya yang 40 parah itu. orang. Tanda-tanda apa? Jangan-jangan nanti aku dianggap saingan lagi nih, Bintang. Ya nggak apa-apa lah Bang. Tapi udah lebih mending viewers TV cuman kan saya jauh. Saya jauh. Bisa saya tanya perlu apa? Boleh gak saya ini apa sih namanya memberkati? Oh nggak usah, saya cukup kok katanya. Ya udah, si Edis TV bilang cukup, ya udah saya nggak mau maksa. Kalau di sini kan kalau orang udah bilang nggak mau, ya udah. Karena kalau saya pergi, saya sih pengennya pergi. Saya tuh pengen ngomong secara pribadi dengan si Sofiatul, gitu loh. Biar kedepannya tuh udah nggak ada masalah antara dia dan saya. Karena memang saya sama dia juga nggak ada masalah. Karena si kutu loncat itu. Jangan-jangan dia nguping tuh di bawah minta naik lu ntar. Artinya gini ya, saya Sebelum kita lanjut nonton teman-teman ya, pastikan kalian siapkan cemilan dan minuman terbaik teman-teman untuk menemani keseruan kalian menonton para Polikardus serta kesaksian para mualaf. Dan minuman terbaik tentu saja selain menyegarkan juga harus menyehatkan teman-teman ya. Jadi jangan cari minuman yang cuma segar tapi tidak menyehatkan. Karena di luar sana banyak minuman yang segar, enak diminum tapi tidak baik untuk tubuh. So, apa minuman yang bagus untuk tubuh kita dan juga rasanya enak? Tentu saja Maudi Madu teman-teman ya. Madu asli dari Mualaf HMC teman-teman. Dan satu botol ini hanya 40.000 dan kita punya banyak varian teman-teman ya. Madu hitam Baduy untuk vitalitas, madu Teos yang ada rasa asam-asamnya, dan madu hutan Baduy yang berasal dari hutan Baduy, dan madu akasia bagus untuk tenggorokan. Bagi teman-teman yang ingin beli silakan cek di link deskripsi, sudah ada link Tokopedia maupun Shopee. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa membeli lewat online tersebut, bisa melalui nomor WA yang tertera di bawah ya. Silakan langsung cek keranjang kita. Oke teman-teman, sudah saksikan ya. Dan di sini saya mau sampaikan lagi teman-teman, sebelum saya reaksi lanjut, kita akan mengadakan sebuah debat ya, diskusi Islam dan Kristen yang akan diadakan hari Minggu tanggal 22 Februari tahun 2026 ini, artinya minggu depan, jam 8 malam, waktu Indonesia bagian Barat, berlokasi di Head Office H3 Jakarta Pusat, di mana debat ini diselenggarakan oleh HMC ya, oleh saya dan tim. Adapun debat tersebut akan disiarkan secara online melalui channel YouTube Himpunan Mualaf Cerdas maupun Jadid HMC. Akan dua channel ini yang menyiarkan. Dan bagi teman-teman yang ingin mensupport kegiatan ini, dapat disalurkan melalui Bank BSI nomor 715-860-6245. Yang mau konfirmasi silakan ke nomor ini juga ya. Dan ini debatnya tertutup dengan hanya dihadiri beberapa orang. Bagi teman-teman yang mau nonton bisa juga menghubungi nomor WA ini agar bisa diaturkan kursinya, karena memang kursinya cukup terbatas teman-teman ya. Kita hanya menyiapkan penonton kurang lebih 20 sampai 30 orang saja. Dan debat ini antara Islam dan Kristen yang diwakili oleh Ustadz Dio Pratama dan Kang Chan dari pihak Muslim, dan dari pihak Kristen ada Pendeta Kriston, ya Pendeta Kriston, ada Pendeta Peter, dan tentu saja ada Pendeta Rahmat yang jadi badut terbaru kita. Tapi Pendeta Rahmat akan kita suruh lebih banyak diam. Akan lebih banyak diam di debat kali ini ya, kita minta. Kita akan tampilkan dua pendeta baru ini, apakah mereka mutar-mutar juga ataukah akan jadi badut seperti Pendeta Rahmat yang selama ini kita lihat. Oke, itu pengumuman. Ya, bagi yang mau support silakan ke nomor rekening yang tertera di flyer. Oke, kita kembali kepada Dewi Monyong ini teman-teman ya. Nah, ini cukup menarik.
cukup menarik teman-teman. Di mana Dewi Monyong akhirnya digigit juga oleh Herder Edis. Padahal dari kemarin Sofiatul nggak berani, Yuli nggak berani. Bahkan Reda Marbun teman-teman yang biasanya ganas itu nggak berani menggigit yang namanya Dewi Monyong alias Dubur. Nggak ada. Yang ada malah Reda Marbun yang dihina-hina terus. Ini membuat saya kemarin, apa karena si Dubur ini kaya raya gitu? Karena kan dia sering ya kasih nampak rumah dia. Rumah dia ada kolam renang teman-teman. Ada kolam renang, ada jacuzzinya gitu kan. Bayangkan di Amerika dia punya rumah seperti itu. Jadi dia bilang ini rumah saya lebih mahal dari Edis gitu kan, lebih mewah, lebih bagus gitu. Apa karena dia kaya sehingga yang lain nggak berani menggigit dia? Nah, sekarang sudah ada nih yang berani gigit dia, kan seru. Ya, seru teman-teman. Dan sekali lagi, mereka ini kan cuma bisa menghujat. Kalau udah bahas Islam cuma bisa menghujat. Untuk itu Allah berikan hadiah kepada umat muslim berupa oten-oten saling gigit. Karena kalau diajak debat nggak mungkin. Selama ini kan kita kalahkan mereka dalam diskusi. Dan mereka sadar diskusi bukanlah medan tempur yang sesuai dengan mereka. Sehingga mereka pindah sekarang dengan cara menghujat-hujat monolog. Terutama dari luar negeri. Untuk itu kita harus cari cara untuk bisa menunjukkan bahwa Islamlah agama yang benar. Caranya seperti apa? Caranya salah satunya adalah dengan membuat debat-debat secara langsung, tatap muka lebih banyak. Dan salah satunya yang akan kita lakukan minggu depan ya. Ini debat yang saya buat, HMC buat, dan kita ada rencana di bulan 4 nanti. Ya bulan 4 insya Allah kita akan buat lagi teman-teman. Ya ini bulan 2, nanti bulan 4 kita akan buat lagi debat offline dengan narasumber Yusuf PI ya. Ini saya lagi lobby Yusuf PI dan Yusuf PI-nya sudah oke, tinggal carikan lawan debatnya. Jadi kita akan perbanyak debat offline karena Polikardus yang di online ini udah pada ketakutan. Udah pada ketakutan, mereka udah nggak berani debat dengan apologet-apologet Islam. Mereka maunya dengan umat muslim awam, orang yang belum terbiasa debat, yang nggak ngerti dunia diskusi ini. Sehingga jebakan-jebakan yang mereka siapkan masih manjur untuk orang-orang yang belum tahu. Tapi kalau kita kan sudah ngerti di mana jebakan-jebakan mereka, bagaimana cara nipu-nipu mereka gitu kan. Jadi kita nggak terjebak lagi. Sehingga mereka nggak berani lagi debat melawan apologet-apologet Islam. Untuk itu kita akan cari medan tempur yang lain dan salah satunya adalah debat offline ini. Jadi bulan 4 kita akan buat lagi, terus insya Allah di bulan 6 ya, antara bulan 6 atau bulan 7 kita akan buat debat juga di Surabaya yang mungkin skalanya lebih besar, di mana debat di Surabaya itu insya Allah ya, itu akan diadakan oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia alias API ya. Rencananya seperti itu, doakan saja. Tapi yang bisa saya katakan, minggu depan kita ada debat, dan bulan 4 kita juga akan buat debat yang diadakan oleh HMC ya. Jadi saya sendiri yang buat tanpa yayasan. Tanpa yayasan dan hanya disupport oleh para penonton di HMC. Dan insya Allah ini bisa kita adakan. Bagi teman-teman yang mau support silakan di nomor rekening yang tertulis di flyer ya, beda dengan yang di bawah. Karena memang setiap rekening ada fungsi masing-masing. Oke. Dan untuk masalah Dewi Monyong ini, sekali lagi, kita cuma ketawa saja. Ini masih kita pantau bagaimana pergerakan dan manuver Dewi Monyong menghadapi gigitan-gigitan dari Herder Edis yang sudah mulai berani menyerang dirinya. Yang selama ini dia pikir dia anti gigitan. Dia tidak bisa diserang. Akhirnya mulai diserang. Seru sekali ya. Oke, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman terbaik untuk teman kalian menonton Polikardus Baku Hantam. Dan saya sarankan bagi teman-teman untuk segera menyetok Maudi Madu untuk minuman berbuka kalian nanti di bulan Ramadan. Karena sekali lagi saya menganjurkan lebih bagus minum madu daripada sirup teman-teman. Sirup itu tidak baik untuk kesehatan. Kalau madu baik ya, baik dan sangat bagus untuk imunitas tubuh kita. Sekian dari saya, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.